oleh Dokter Jessica. Baik kalau begitu, kita harus jeda sejenak ya pemirsa. Nanti ketika saya kembali, saya mau menyapa Bapak Junet yang ada di Semarang. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, sekarang saya mau menyapa Bapak Junet yang ada di Semarang. Selamat pagi dokter. Dok, mendengar penjelasan dokter tentang terapi stem cell pakai jarum suntik, saya ini membuat keder banget dok untuk menjalaninya. Apakah estetik ini harus melewati rasa sakit ya dok? Karena kalau lihat di iklan kan cuma di masker saja nih yang saya suka lihat. Nah ini bagaimana dari Bapak Junet di Semarang? Silahkan dokter Jessica. Iya, kadang memang kalau misalnya tidak dimasukkan atau penetrasinya tidak dalam, memang efeknya akan sangat kurang jika hanya dengan topical saja. Kalau topical bisa sama seperti kayak skincare, Pak. Jadi kalau misalnya skincare atau penggunaan masker yang tadi Bapak sampaikan, otomatis dia hanya ada di permukaan kulit saja, penetrasinya akan sangat kurang. Justru biasanya saya yang sayang sama obatnya nih Pak, karena kan obatnya juga tidak murah dan juga untuk obatnya sendiri partikelnya pun harus kalau bisa dimasukkan. Kalau misalnya ditanya ada nggak sih dok, udah lah pokoknya saya ini kepengen nyoba tapi nggak mau suntik. Nah sebenarnya ada juga yang namanya alat mesononidal. Meso sendiri artinya cara penetrasi menggunakan mesononidal. Jadi memasukkan cairan ke dalam kulit tapi no needle tanpa jarum. Tapi apakah nggak ada efeknya? Tetap ada. Tapi apakah efeknya akan lebih bagus dari diinjeksi? Sebenarnya ya tetap lebih bagus diinjeksi ya Pak. Kita kalau mesononidal sendiri sih menggunakan seperti elektronik radiofrekuensi. Mungkin kalau zaman dulu tuh kita banyak yang pakai radiofrekuensi, ultrasound, nah kayak gitu. Jadi kita mengantarkan gelombang ke dalam kulit tujuannya untuk membuka pori-pori. Setelah itu baru kita masukkan serum, obat maupun ingredient apapun yang kita ingin masukkan Pak, itu juga bisa gitu. Oke, aku mau nanya juga dok, ini untuk terapi stem cell ini apakah untuk meremajakan kulit saja ataukah bisa untuk mengobati jerawat juga nih dok? Nah ini zaman sekarang benar-benar problema remaja banyak banget yang berjerawat dok. Sebenarnya kalau untuk jerawat sekarang itu pilihannya selalu harus menjalankan dua-dua. Yang pertama adalah aktif ingredientnya dulu apa. Jadi yang kedua baru skin barriernya. Jadi memang kalau sudah ada jerawat yang lagi meradang atau sedang ada akne aktif, akne prone yang sedang timbul, otomatis setidaknya kita harus membuat inflamasinya reda dulu. Yang pertama dengan bisa menggunakan golongan BHA atau asam salisilat, glycolic acid, lactic acid. Biasanya ini remaja-remaja udah hafal nih biasanya ya, baca gini udah tahu ini isinya. Oh ini bagus. Saya biasanya emes sih sama Pak, sekarang lebih pinter-pinter. Nah itu harus tetap ada acid-acidnya. Dan kalau misalnya jerawatnya sewajar, otomatis sedang ada bakteri banyak di situ. Bisa juga dengan menggunakan topical berupa antibiotik. Salah satunya bisa penggunaan antara clindamycin. Mungkin juga bisa digabung dengan benzoyl peroxide. Nah itu yang tadi saya sebutin itu termasuk aktif ingredient. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat jerawat itu kempes. Membuat bakteri itu mati dulu. Kenapa namanya akne ya? Karena itu penyebabnya bakteri akne loh. Jadi memang bakterinya namanya akne. Nah setelah itu semuanya sudah reda, yang kedua adalah skin barrier. Jadi dengan menjaga skin barrier atau lapisan kulit itu tetap sehat, kita bisa meminimalisir munculnya jerawat itu kembali. Jadi kalau sudah ada jerawat, otomatis kita pengen hilangkan, tapi kita harus cari jalan supaya jerawat itu nggak muncul lagi. Nah bisa dengan menggunakan stem cell itu tadi, sekretum juga bisa, atau menggunakan
untuk skin barrier. Contohnya misalnya memperbanyak hidrasi dengan menggunakan hyaluronic acid, dengan menggunakan ceramide, kayak gitu-gitu untuk mencegah supaya skin barrier ini nggak rusak. Oke, Jadi jawabannya bisa. Bisa. Terakhir nih Dokter Jessica, boleh dong di-spill ke kita untuk range harganya kira-kira berapa nih Dok untuk stem cell ini? Jadi kalau yang ada di praktekan saya sebenarnya dia menggunakan stem cell kalau untuk estetik ya, untuk estetik. rambut, kulit semuanya itu saya yang gunakan ini merupakan sekretum yang asli dari stem cell yang hidup. Jadi dia ini bentuknya cair yang dibekukan. Oke. Nah kemasannya itu kecil-kecil, mungkin sekitar 1,5, kadang mungkin dapat yang 1,8 mili, jadi nggak banyak. Nah untuk satu wajah sendiri, untuk satu case biasanya bisa 1 atau 2 vial, tergantung ya. Tapi kalau misalnya start 1 vialnya, kita startnya di 2, range-nya, atau misalnya kalau misalnya penggunaannya banyak ya bisa sampai 5, 6 gitu. Tapi kalau misalnya memang dari planning, pengulangannya butuh banyak nih, penggunaannya butuh banyak, itu pasti ada kalkulasinya sendiri. Karena kalau misalnya cuma untuk case peremajaan kan nggak sebanyak untuk case yang lain ya. Misalnya case memang rambutnya rontok parah, atau case scarnya dalam banget, atau case stretch mark. Nah ini saya tadi lupa sebut, stretch mark juga bisa loh. Jadi stretch mark sendiri kan memang jaringannya itu sudah rusak ya, yang di bawah itu sudah jeglong. Makanya kok terpisah kulitnya muncul stretch mark. Nah itu bisa kita rangsang lagi dengan menggunakan growth factor yang ada di stem cell itu. Gitu. Baik kalau begitu. Dokter Jessica boleh kasih tips ya terakhir, kasih tips untuk pemirsa, untuk semua di rumah gitu ya. Bagaimana sih tipsnya kalau seandainya memang sekarang sedang mempertimbangkan untuk stem cell nih untuk kecantikan. Betul. Silakan. Kalau stem cell yang untuk rejuvenation, untuk kulit, untuk rambut jangan takut. Karena stem cellnya yang untuk kulit dan untuk rambut otomatis dia kerjanya kembali lagi hanya lokalis di daerah mana yang kita tuju, di daerah mana yang kita ingin sembuhkan. Nggak usah takut, nggak usah overthinking, nggak usah sampai kayak nanti jadi malah cancer kulit atau apa, tidak. Otomatis sebelum treatment pasti akan saya jelaskan lebih detail dan dapat konsultasi. Tapi jika ingin stem cell yang intravena, yang untuk memang kondisi penyakit yang khusus dan lebih berat, ayo kita ngobrol lebih dalam juga bisa, dibahas lagi, diyakinkan lagi, dan saya pasti punya banyak jurnal dan researchnya. Jadi memang takut bagus, berarti kan dia consider ya terhadap kesehatannya gitu. Tapi semuanya pasti ada, sudah terpercaya, aman, dan saya juga ngambilnya dari perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Oke, baik kalau begitu. Dokter Jessica ini bisa dicari di mana Dok? Kliniknya umpamanya ada pemirsa di rumah ingin. Sementara saya masih praktek di satu tempat, yaitu di Newvel Aesthetic and Dental Clinic. Jadi di klinik saya lengkap, ada estetiknya, ada dentalnya, ada wellnessnya juga. Nah kalau ingin berkunjung, ingin konsultasi secara langsung, bisa ke daerah Ngagel Jaya Selatan nomor 156, Surabaya Tengah. Jadi yang dari mana-mana boleh nih ngumpul, nggak terlalu jauh. Oke, kalau begitu baik. Dokter Jessica Christina Tenggara, dokter kecantikan dan estetika. Terima kasih banyak Dokter Jessica. Sehat selalu ya Dok. Iya. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau seandainya Anda sekarang sedang bertimbang ya untuk terapi atau treatment stem cell untuk peremajaan kulit Anda, bolehlah harus benar-benar terpercaya memilih dokter. Boleh nih dipilih ya. Datang ke klinik ya Dokter Jessica langsung. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Sehat selalu jiwa dan raganya. Ali Renomas pamit, sampai jumpa.